Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulif wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وريائها وقدرها وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مصفح والصنى وحبانا معانيك الأدخار مع سرك الأسماء فهو سبل النجاة إيمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. المحترم yang kita hormatkan, yaitu ketua dari pengurus dari sahibul majlis wala sahibul wala sahibul masjid, yaitu Haji Abdul Aziz. Kita doakan kepada Allah panjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah kasih sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Muhtaram wa sahibul jama'atul masjid وقولوا حاضرين والخاطرات لم أذكر أسماءهم باطل الواضح ta'dimi wa tahdirin lakum. Yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah di malam di tempat yang hari pagi cerah ini, yang sebelum keluarnya matahari, pada salafus soleh pernah mengajarkan kita di hari yang mana Allah yaftaha minal futuha minal arifin, yang mana Allah hari-hari yang bagus yang luar biasa, yang mana hari yang begitu bermanfaat. Ini adalah majlis taklim di ba'da subuh. Ini adalah hari yang luar biasa. Ini adalah cuaca yang indah luar biasa. Apalagi di malam ini yang kita tahu, yaitu di dalam suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, dalam bahwasanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, di saat telah masuknya pertengahan di bulan Ramadan, maka eratkanlah kau punya pinggang. Maka eratkanlah, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud eratkan ini? Jangan sampai kalau engkau telah meninggalkan di bulan suci Ramadan, jangan sampai engkau tidak terima ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu kalau kita ini telah masuk, yang namanya telah masuk di pertengahan salafus saleh, kata dari ulama-ulama, yaitu ajangan kurs atau ulama lain salafus saleh, ittiba umatnya Nabi Muhammad SAW telah masuknya di mana masuk 15 Ramadan, yaitu kalau kita tahu bahwa sampai sholat tarawih ya baca ada sholat witir, ada doa yang kurang. Kenapa? Karena kita tolak balak. Habis kalau kita menggunakan tolak balak, tapi kita eratkan. Eratkan apa? Eratkan pinggang kita. Dari mana eratkan pinggang kita? Kalau memang engkau jadi umatku, maka eratkanlah. Bagaimana engkau meninggalkan di bulan suci Ramadan, maka Allah telah mengampunkan dosa-dosamu. Ini yang perlu Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita harus ikutkan kata Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai di akhir-akhir kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Mungkin kalau dibilang bumi ini telah tidak nafsu lagi mungkin di hati kita, karena sudah banyak yang timbul-timbulnya akhir zaman. Nauzubillahi min dzalik. Terkadang Al-Fakir kenapa sering kumpul kepada orang-orang syibat. Dengan cerita orang-orang syibat itu enak. Apa artinya syibat? Orang-orang syebeh, orang-orang yang masuk di umur 70 tahun, yang masuk di umur 80 tahun. Enak kalau kita ngobrol sama mereka. Kenapa? Karena yang dibahas sampai kita kadang-kadang terkejut dengan hati kita berkata. Nah, beliau pernah berkata, Habib, kenapa di tahun-tahun di zaman akhir zaman banyaknya orang telah tidak pernah yang namanya menghormati di bulan suci Ramadan. Mungkin orang-orang di sini yang depan hadirnya mungkin banyak orang di zaman dulu, mungkin
sembah-sembah. Tapi di zaman dulu yang Al-Fakir dengar, orang mau jualan aja nggak berani kalau pagi siang hari. Orang di sore aja itu kalau habis asar belum berani jualan. Orang kalau nyari orang mau jualan bukanya jam 5 sore dia baru tentang di jualan aja, baru dilihat. Sampai ikhtiramnya dengan Ramadan, wal ikhtiram syahrul Ramadan, wal ikram syahrul Ramadan. Ini zaman-zaman dulu. Tapi di zaman sekarang aku tidak ingin dari banyaknya umat Nabi Muhammad SAW telah mencaci dan memudahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita minta suatu saat minta syafaat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita yang mencaci-caci dan kita yang mengotori dengan sendirinya. Mengotori apa? Mengotori dengan sendirinya. Kita bilang ikhtiram, kita disuruh ikatkan pinggang, kita disuruh selalu menghafal, kita baca Al-Quran dengan lafaz kita dengan doa hadis. Akan tetapi zaman sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati, di lisannya pun ada, tapi di lisannya tidak ada. Di hatinya dia berkata, "Wah, apa Ramadan? Ramadan ini biasa, cuacanya udah gak enak lagi, nggak kayak seperti dulu." Kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak pernah ikhtiram pada bulan suci Ramadan. Di mana-mana orang sekarang di pinggiran jalan dia merokok. Di mana-mana makanan telah membentang di bukaan. Dulu di zaman dulu ditutup dengan rapi sampai dia malu. Dengan apa? Dengan ikhtiramnya dia ini telah membuat, dengan Allah telah menurunkan, dengan Allah telah memujikan bagaimana umat Nabi Muhammad SAW dijamin suatu saat masuk surga. Bagaimana kalau kita mau masuk surga, akan tetapi kita selalu tanpa kita sadari kita telah menghina Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi di bulan suci Ramadan, mungkin banyak orang di zaman sekarang, ya, banyak manfaat-manfaatnya di bulan suci Ramadan. Yang Al-Quran, kita mungkin setiap malam kita baca Al-Quran, kita ngumpul, kita begadang bangun di sahur, mungkin kita lagi ikhtiram dengan apapun yang ikhtiram di dalam masjid. Akan tetapi di saat dia pagi sampai sorenya dia belajar mati. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati bagi bapak-bapak yang punya anak yang sering begadang di bulan suci Ramadan. Dia bangunin sahur, dia sering ngaji Al-Quran sampai capek-capeknya. Akan tetapi di habis sholat subuh kita ajarkan dia jangan pernah tidur. Kenapa? Naqra'ul Quran. Kenapa? Naqra'ul Quran. Kenapa? Naqra'ul Quran. Kalau anak tanya kenapa? Naqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran walaupun satu lembar. Jangan kau hidupkan malammu, akan tetapi kau matikan. Kau matikan pagimu sampai sore, kau matikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak tidur dari habis subuh sampai mau menjelang asar dia baru bangun. Ini namanya anak mau belajar mati. Mau belajar mati. Kenapa mau belajar mati? Dia tidak ada ikhtiramnya. Puasanya sah, akan tetapi ibadah pahalanya tidak ada. Hatta dia bikin itu malam dengan pahala yang suci, dengan pahala yang dia nikmatkan, dia tidak bakal dapat dengan apa yang dipuasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana seseorang yang menjadi hanya sebagaimana seseorang yang menjadi itu, dan bagaimana orang telah menjadi hidupku. Bagaimana kalau kita tahu disebutkan di dalam kitab Surah dan Nabaiyah, ya, di Surah Al-Mabadiyah kita tahu al-anbiya'ul akhir al-akid al-mahul imamul jahil. Disebutkan bahwasanya kita tahu baginda Nabi Muhammad SAW akhirul zaman, Nabi yang di akhir, akan tetapi yang kita ingat wa imamur rasul. Akan tetapi wa imamur rasul. Nabi Muhammad SAW kita tahu, kita mungkin belajar dari SD sampai kita mungkin sampai tua, kita tahu bahwa Nabi Muhammad Nabi yang berumur 25, Nabi yang paling terakhir. Akan tetapi yaumil masyar ini adalah Nabi benar-benar pemimpin para nabi. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala pernah berkata di dalam kitab surah Al-Mabadiyah, umat-umat yang baginda Nabi Muhammad bakal aku jamin termasuk surga. Bagaimana di saat Allah telah jamin kita masuk surga, di mana Nabi Muhammad menaungi kita, akan tetapi kita tanpa kita tidak sadari kita berbuat yang namanya seolah-olah sama Nabi Muhammad SAW.
Kita bikin seolah-olah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ikhtiramnya di bulan suci Ramadan. Maka ikhtiramkanlah di bulan suci Ramadan. Terkadang kita sibuk dengan hidup dunia, kita sibuk dengan ini, akan tetapi kita lupa dengan ikhtiramnya. Ikhtiramkanlah di bulan suci Ramadan. Banyaknya kata Nabi Muhammad kata bilang di dalam Qur'an tidak ulama disebutkan di dalam kitab Nasihat Diniyah. Dan disebutkan lagi di kitab Irsyadul Ibad, disebutkan ada golonganku yang telah tidak pernah dia berkata aku jadikan golonganku. Golongan apa? Orang yang selalu meninggalkan sholat, dan orang yang syukuri Allah, dan orang yang selalu meninggalkan puasa Ramadan. Sampai disebutkan di dalam Irsyadul Ibad, orang yang batal dengan sengaja satu hari di bulan suci Ramadan, dia membayar bukan satu, akan tetapi dia membayar harus 3 hari. Dan kita tahu satu, tapi dalam kitab Irsyadul Ibad banyaknya ijma ulama dan banyaknya dari kitab disuruh bayar. Para sahabat menurutnya apa bayar? 3 hari membayar puasa. Sakit sedikit batalin, sakit sedikit batalin. Aku bilang ini tadi. Numpuk di bulan ini, udah mau menjelang bentar lagi kita mau dihilangkan. Sebentar lagi kita bakal ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Maka eratkanlah Nabi Muhammad ini, eratkan. Bagaimana kita memakai sarung kudu erat. Mungkin kita pakai sabuk kudu erat. Kagak mau kondoran kita mau eratkan kita bagaimana bahwasanya kita punya sabuk ini erat seperti kita mengeratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ini maksudnya soleh pada berkata, di saat engkau meninggalkan di bulan suci Ramadan, engkau belum dapat ampunan, engkau belum pernah mengampunkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Engkau sangat orang yang paling menyesal suatu saat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya itu kita kudu nih, kita jadi laki-laki, kita pemimpin yang benar-benar kita pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga. Kalau sudah nikah kita punya istri, kita punya anak. Yang masih muda, yang belum nikah, dia masih membahagiakan kedua orang tuanya. Cari pahala, bagaimana kita cari pahala untuk menjadi kedua orang tuanya. Kenapa Al-Fatihah bilang begini? Banyak kamu terbilang dari mumpung ada ibu-ibu di sini, mohon maaf yang saya kasih minta contohnya. Ini bukan ibu-ibu aja, tapi bapak-bapak juga. Kadang-kadang kita lupa namanya al-khata' wa nisyan. Kita manusia, kita mempunyai banyak kesalahan. An-nasih ini kelupaan sudah biasa, hal biasa. Agar tapi tidak semuanya orang pasti kebiasaan terus lupa. Namanya sudah kebiasaan berarti, nggak mau diubah. Disebutkan ijma ulama, ya di dalam kitab Irsyadul Ibad, ini yang paling penting. Ya, yang paling penting. Hal bab yang membatalkan puasa. Ini adalah tanda-tanda orang yang sering ghibah atau orang yang sering mencaci maki. Kenapa kita sadar lagi puasa kita ngomongin teman kita, ghibahin orang, caci maki orang. Walaupun katanya pun kalau marah batal puasa, tapi kalau ghibahin orang, yang hina orang, menggosipin orang gak batal. Kata Ijma'ul Ulama disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, ini telah membatalkan puasa tanpa sadar kepada dia. Dan dia saat dia menjalankan puasa dengan hitungan berapa jam dia menjalankannya, tidak bakal dia mendapatkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kudu kita jaga. Kudu banget kita jaga. Jangan sampai kita teledor dan jangan sampai kita ini gopoh. Makanya salaf-salafus saleh itu kalau sudah mulai Ramadan, mungkin sebagian para yang di sini duduk kenal. Anda pernah waktu itu pernah cerita, yaitu ada satu alim ulama habaib besar, kuburannya di makam Al-Harawi, Condet. Itu ada salah satu makam yaitu namanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas yang karomahnya luar biasa. Lalu setiap hari Jumat karomahnya beliau itu ada teko, yang teko yang biasa orang pulang haji bawa teko, gelasnya gelas yang dari Mekah kecil. Kalau habis beliau kita sholat Jumat di Masjid Cipayung, ya beliau minum. Itu ribuan orang itu teko nggak boleh dibuka, semuanya bakal minum. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah berkata,
Khusus buat diriku, aku sering telah banyak melihat bagaimana orang 11 bulan aku melihat orang yang berbentuk apapun agak pernah hidup. Akan tetapi kalau sudah masuknya di bulan Ramadan, jangan pernah gangguku sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menggangguku hidupku sama Allah Subhanahu wa taala. Karena aku pengen 11 bulan aku mungkin lupa sama Allah. Mungkin aku telah lalai sama Allah. Akan tetapi di saat bulan Allah ciptakan Ramadan, maka jangan kau tinggalkan, jangan kau ganggu aku di saat aku telah mendekati diri Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh. Kalau boleh kalau kita cerita begini kadang-kadang, mereka kan diam begitu. Mereka kan orang alim. Mereka kan orang yang begini. Ini orang pilihan Allah. Semuanya orang yang tidak bisa jadi bisa kalau pengen dia. Makanya hidup ini timbulkanlah kepaksaan, bakal timbullah kebiasaan. Timbulnya kebiasaan maka timbullah kenikmatan. Apa contohnya? Kalau kita mau sholat, ini hawa panasnya lagi, masya Allah, lagi nikmatnya luar biasa dikasih sama jin, masya Allah. Ya, gak dikasih sama jin sama syaitan nikmatnya Allah, apalagi mau menjelang subuh beratnya luar biasa, apalagi habis sahur, makannya kekenyangan, minumnya banyak, ya Allah. Ya, namun dari ini kalau ini orang mau sholat, pasti dia dipaksakan kudu berdiri. Kenapa? Ibarat kata kita yang masuk akal kita pakai logika. Kenapa ini kalau buat agama Islam? Kenapa kalau udah mendekatkan diri kepada Allah, pengen mendekatkan diri kepada baginda Muhammad? Kenapa banyaknya syaitan? Wajar disebutkan di dalam kitab dari kepala kita sampai ke pinggang ini dijaga sama malaikat. Tapi akan tetapi kalian harus tahu di saat kaki kalian sebelah kanan dan sebelah kiri dijaga sama 70 syaitan, 70 syaitan kaki kanan, 70 syaitan kaki kiri. Kalau kita hitung ada 140 syaitan. Bagaimana kita melawannya ini kaki? Ini kaki mau mana? Kalau kita jalan di tempat syar, berarti malaikat kalah. Kalau kita jalan di tempat baik, berarti malaikat menguasai badan kita sampai kaki. Sallu ala Muhammad. Di sini kita kudu ngapain? Berarti bagaimana untuk buat Allah atau buat baginda Muhammad, aku bakal paksa dengan jalan dimanapun. Ya Allah, kalau kita pakai logika, semuanya mungkin nih, yang semuanya mungkin yang hadir di sini, kalau kita pakai logika semuanya dengan HP. Kalau HP kita rusak atau HP kita jatuh, pusing. Ngerasa udah kayak kehilangan rumah. HP jatuh, rusak, ngerasa HP kehilangan. Ya Allah, ini gimana, ya Allah, ntar orang nelfon begini gimana, begini. Tanpa dia sadarin, hatta dia tidak punya uang, dia minjem sama temannya untuk punya HP. Bagaimana ini dunia yang bisa merusak kita, yang bisa memberi kita jalan yang baik, bisa memberi kita jalan yang buruk. Akan tetapi bagaimana buat Allah? Syuhada. Bagaimana buat Allah? Bagaimana kita buat Allah? Telah kita mengupayakan layanan Allah. Bagaimana suatu saat dapat kita sadarin, Allah, Imam Syafi'i pernah berkata, nak, kalau engkau pengen menjadi anak yang soleh dan engkau pengen menjadi anak yang benar-benar pintar, engkau pengen menjadi anak yang bilang bangun orang tua engkau suatu saat bisa menyolatin kedua orang tuamu dan selalu engkau dalam sholat engkau tidak pernah meninggalkan kata doa kepada orang tuamu. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, kalau kau pengen menjadi anak yang soleh, maka tanda-tanda kau menjadi anak yang soleh, kau harus bisa menyolatin di saat ibumu atau bapakmu telah meninggal, engkau yang menyolatin dan jangan pernah putus dari amal-amal jariah. Dan jangan kau putus dari amal-amal jariah kedua orang tua. Kadang-kadang kita telah lupa. Berapa tahun kita ditinggal sama orang tua kita. Terkadang kita mikirin bini kita, terkadang kita mikirin anak kita, terkadang kita mikirin cucu kita. Kita sudah tua, masih punya orang tua, walaupun orang tua kita tidak ada. Di akhirat, di bumi dia tidak ada, di akhirat dia selalu ada. Dia butuh apa? Butuh amal jariah. Apalagi di bulan suci Ramadan, sangat benar-benar beliau, sangat benar-benar dia butuhkan.
contoh dengan sedikit pakai logika. Mohon maaf, minta ikhlas, minta Allah. Ini aku selalu ngasih tahu ke orang. Jadikanlah tanganmu ini kebiasaan untuk ringan bagai tangan. Dengan apa? Dengan mengasihi. Dimanapun kau jalan kasih. Jangan bakhil engkau jadi orang. Karena Nabi Muhammad mengajarkan apa? Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Berapapun engkau dikasih sama Allah Taala dan berapapun engkau dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Taala, itu ada rezekinya sebagian dari rumahnya Allah, sebagian dari orang yang berhak, sebagian dari orang-orang yang pernah membutuhkannya. Kenapa sih di zaman sekarang kita pengen kaya susah? Yang ada ngeluh mulut sama Allah. Ya Allah, gua udah sholat tentang pelanting. Ya Allah, gua sholat malam bangun malam. Ya Allah, anak telah doahan. Ya Allah, dijawab ya Allah. Kapan lagi kita mau doahan dijawab ya Allah? Tanpa kita pikirin, tanpa kita masuk logika, kenapa sih ada kesalahan dari mana ini Allah? Kenapa? Kesalahannya satu kesalahannya. Karena dia ini kurang bersedekah. Coba kalau kita jalanin, mau jalan ke masjid Jami, niat dari rumah, berlari-lari, coba kita pikirkan, ya Allah, anak masih ada orang tua, ya Allah. Ya Allah, orang tua anda sudah tidak ada, ya Allah. Umur anda sudah 50 tahun, umur anak baru 30 tahun, umur anak sampai ke bawah dia itu. Pernah nggak kita berpikir, ya Allah, di saat di pagi hari aku ambil uang 5.000 atau aku ambil 2.000, aku masukkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku niatkan, ya Allah, ini amal jariah buat kedua orang tuaku. Niatin buat kedua orang tua kita. Ya Allah, aku nggak pernah melihat kakekku, ya Allah, tapi aku niatkan, ya Allah, ini amal jariah buat kedua orang tuaku dan kakekku. Alangkah bangganya orang tua kita dan alangkah bangganya kakek kita. Walaupun kita nggak pernah syukur ada wajhu, kita nggak pernah kita melihat dengan kakek kita bagaimana bentuknya, orangnya tampan atau jelek, akhlaknya bagus atau tidak. Di saat ente cucu atau cicit, di saat kita mengirimkan amal jariah, di saat itulah kita punya jadi kuat betul berharap. Maka di saat itu kita punya jadi, kita punya kakek, itu sangat farhan luar biasa. Karena apa? Karena apa yang diajarkan ini anak yang benar-benar akan soleh. Makanya dari situ, jadi banyaknya faedah di bulan puasa. Jangan sampai kita ketinggalan di bulan puasa ini dengan kita selalu, ya, yang kita tinggalkan sampai kita untuk meninggalkan bulan puasa kita tidak dimaafkan sama Allah. Ya, kita eratkan, kita ringankan pinggang kita, jangan dilepas. Semakin di atas tanggal 20 Ramadan, eratkan lagi. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan ada kisahnya tentang malam nuzul Quran. Tanda-tanda orang yang mendapatkan malam nuzul Quran dari awal, ya, dari awal sampai pertengahan dia tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Semoga aja kita sholat subuh ini, ya kita sholat subuh ini insya Allah, ya besok malam 17, insya Allah kita menjaga malam kita, insya Allah kita mendapatkan percikan malam nuzul Quran. Gak usah satu deh, ya Allah, anda minta percikan kayak teorinya itu sudah luar biasa. Mungkin kalau kita mendapat satu kita nggak tahu, tapi kalau kita dapat percikan, alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Tanda-tanda orang yang mendapatkan percikan dalam nuzul Quran di saat dia selalu mengabdi atau ibadah di bulan Ramadan, maka di saatlah bulan Ramadan dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sallu ala Muhammad. Ini tanda-tanda kecil orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini orang yang tidak pernah meninggalkan habis bulan puasa, dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi ini kita kalau memang telah bolong dari awal sampai 15, jangan kita putus lagi nih dari 15 sampai ke 30 sampai akhir puasa.
biar kita mendapatkan malam tanda-tanda malam nuzul Quran. Kenapa? Malam nuzul Quran malam yang penting. Jadikanlah kemewahan itu banggaan kamu, jadikanlah bangun malam. Jadikanlah lisan kita ini selalu lisan yang selalu membaca Al-Quran. Kapan lagi kita membaca Al-Quran? Mungkin di hari-hari biasa kita susah baca Al-Quran. Mungkin di malam suci Ramadan ini kita baca Al-Quran. Ya Allah, kita niatin dari mana? Niatin. Ya Allah, anda baca Al-Quran. Buat siapa? Buat kita kirim Fatihah. Siapa kita punya kakek, kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya siapa? Wakulu dengan ditutup ke puluh jami'il muslimina wal muslimat, baru tu baca. Kita meriahkan benar-benar kita hidupkan di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita ikut-ikut doang, kadang-kadang kita baca doang. Kita baca doa Al-Quran, kita ngasih pahala dan bingung masyarakat. Yang punya orang tua yang sudah meninggal dalam kubur, dia nungguin. Ini orang yang dalam kubur nungguin. Ya Allah, anakku gak ada ingat sama gua. Dulu gua jadi orang kaya, anak gua gak ada gua. Sekarang gua sudah tidak ada, harta gua habis, dia gak ingat gua sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berubah di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan kita. Kesempatan kita banyak di bulan suci Ramadan. Berubahlah. Lihatkan kepada orang tua kita mungkin masih muda, lihatin sama orang tua. Lihatin apa? Lihatin tanda-tanda kita pengen berubah menjadi orang yang baik. Mau jadi orang yang ikhlas susah. Kita pengen kelihatan menjadi orang baik aja. Biar kita ini kelihatan orang baik. Makanya ada doa Allah waj'alna mahbuban. Ya Allah. Ya ini amalan Habib Saddam bin Mahdi. Imam Syaikhul Bakar bin Sa'id. Beliau pernah mendapatkan doa dari satu aulia Allah, bin aulia besar yang sebentar lagi habis lebaran dikhon di acara beliau. Mungkin kalian pernah tahu, mungkin namanya Habib Saleh Ibn Muhsin Al-Habib Sahibul Qtir, Sahibul Qur'an Mustajib Alaih Ibn Saleh Al-Mul. Suatu saat beliau pernah dekat, di suatu saat beliau datang bin Mahdi di Syahratul bin Salim rahimahullah akbar. Beliau datangkan Habib Saleh Ibn Muhsin Al-Hamid. Beliau pernah berkata, Habib Saleh, aku mau minta doa. Bagaimana orang ini saat melihatku dia cinta kepadaku. Dan bagaimana ya Allah, bagaimana di saat orang berdasarkan aku di mata Allah, Allah tutupkan airku dan Allah bukakan kebaikanku. Makanya ada doanya bahwa Allah waj'alna minal mahbubin wa la taj'alna minal bu'ada'i wal matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa la taj'alna minal bu'ada'i wal matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditutup dengan Allahumma asturna bisidqikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib-aibku ya Allah. Bukakanlah ya Allah dengan kebaikan apa yang aku telah lakukan kepada hidupku ya Allah. Nah, di bulan Ramadan ini penting itu doa. Kenapa? Kita minta sama Allah, ya Allah, memang aku telah banyak bikin dosa ya Allah. Masuk ya Allah, sampai akhir puasa ini ya Allah, tutup ya Allah. Aku pengen menjadi orang yang baik ya Allah. Makanya kita jangan pernah doa. Makanya doa-doa di bulan Ramadan itu banyak doa-doa yang benar-benar diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget doa-doa yang diijabah. Contoh apa? Ya, terkadang kita yang repot nih, apalagi anak-anak muda yang sering ukur di sini. Di mall, kadang-kadang di tempat nongkrong, kadang-kadang di mana? Enak kalau di masjid. Kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir itu ada doa yang luar biasa. Yang tahu semua, ya. Habis kita bersifat, kita sampai asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu doa yang benar-benar di saat kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi karena muthala'at tadi malam muthala'at dalam kitab bisa terlibat. Dan siapa di saat dibacakan dia doa dengan Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Allah kabulkan doanya. Allah mudahkan dengan apa yang diminta. Bagaimana? Kenapa?
emang benar-benar doa-doa yang benar-benar hari atau cuaca-cuaca atau jam-jam yang benar-benar hari mustajab bersama Allah di saat datang waktunya sore mau menjelang maghrib. Dan apa? Waktu yang benar-benar kuliah subuh. Memang benar-benar Allah lagi persin kotak kita. Benar-benar Allah lagi tangkap ilmu-ilmu kita. Dan benar-benar Allah lagi yaftah minal futuhan minal alif. Makanya orang-orang salafus saleh ijma' ulama tidak pernah tidur mau habis subuh. Kalau kata orang zaman dulu, kalau lu tidur subuh habis dipatok ayam. Maksudnya tadi patok ayam apa? Jangan tidur subuh. Jadikanlah waktumu ini dengan waktu yang ngaji, dengan yang mewah, dengan bagaimana bunga ini kita hidup dengan kebungaan. Jadikanlah bunga ini dengan manfaat. Habis satu lagi sedikit kita bahas. Jadikanlah badan kita ini menjadi mangkok, dan jadikanlah badan kita ini seperti gelas dengan kehidupan sehari-hari kita yang ada di rumah. Mangkok habis diisi sayur asam, kira-kira sudah habis makan nikmat yang luar biasa, ini mangkok perlu dicuci juga. Kopi, ya, mungkin kopi nikmat ya kopi itu. Pagi-pagi ente kalau nggak bulan suci Ramadan, pagi-pagi dengan cuaca yang luar biasa, pagi-pagi kopi dibikinin, kalau ada masjid dingin udah bikinin kopi luar biasa, dihitung ngebul, diserok habis itu nikmat. Nah, biasanya sudah dapat nikmatnya, ini kotor, dicuci gak kan? Bagaimana antum telah dapat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam badan yang kita urusan yang nikmat dalam Allah, kita dikasih sama Allah nikmat, kita dihasilkan dapat Allah apapun kita nikmatnya, maka jangan lupa dicuci habisnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucinya bagaimana? Gampang cucinya. Semua orang tidak ada yang sempurna di mata Allah. Semua orang tidak ada mata, tidak ada semua orang yang sempurna di mata Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang alim, ulama, orang siapapun tidak ada yang namanya dia tidak maksiat, pasti maksiat. Mungkin manggar maksiat yang niatin zina, kagak. Niatin apa? Kagak. Pasti orang sebaik-baiknya orang, sepintar-pintarnya orang, sealim-alimnya orang, pasti ini orang pernah maksiat. Maksiat yang terkecil apa? Adalah mata. Di saat kita memandang yang bukan muhrim kita, dosa. Belajarlah engkau menghapus dosamu dari kecil, baru bisa insya Allah kau belajar untuk hasanah besar. Nah, ini di bulan suci Ramadan, ya, kata Nabi Muhammad yang al-Faqih tadi yang tadi dikatakan lagi, eratkan sarkupi pinggang kita. Dari mana kita mulai? Ya Allah, malam 15 mau masuk 17 sampai malam akhir, ya Allah, anak mau kencang ya Allah. Dengan dosa-dosa yang anak mau bikin ya Allah, anak mau hapus ya Allah, anak mau belajar. Kenapa? Anak ingat anak punya guru, lalu Rabbi, aku ya Syekh Abang Afur bin Allah al-Rahim Allah, beliau pernah berkata, anak ingat banget waktu itu beliau berkata, jangan antum remehkan dengan hukum makruh. Kau sering pakai hukum makruh, maka kau bakal jadian kepada yang haram. Orang yang sering pakai atau orang yang sering berbuat dengan dia, oh engkau hukumnya makruh nggak apa-apa, ente pakai itu. Karena sudah ente biasa pakai makruh, bakal timbul atau pasti mencoba dengan bab keharaman. Pasti bakal timbul dengan bab keharaman. Boleh kita pakai dengan kemampuan, akan tetapi ada jedahnya. Ini dipakai terus. Oh yang begini nggak apa-apa makruh, yang ini nggak apa-apa makruh, yang ini nggak apa-apa makruh. Kita tinggalin, kita berpahala. Kita buat nggak apa-apa. Di saat dia telah meremehkan hukumnya Allah makruh ini, bakal ini orang suatu saat bakal mencoba dengan keharaman. Dan aku lebih dari ya. Namun dari situ dosa-dosa apa yang kita bikin, yang kecil kita hilangin, yang besar kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam intinya apa? Dalam intinya 3. Al-Faqih belajar hidup Al-Faqih dengan sendirinya. Al-Faqih selalu menjalankan hidup dengan 3 K. Al-Faqih selalu ngomong ke orang-orang, jadikanlah hidupmu 3 K. Kepaksaan bakal timbul keistiqomahan. Keistiqomahan bakal timbul kenikmatan.
Dan satu lagi yang Al-Fajr selalu pada Al-Fajr apa? Semenjak Al-Fajr dapat ilmu dan semenjak Al-Fajr berapa banyak ketemu alim ulama, lupanya dimulai dia baru bangun tidur dia lupa. Mohon maaf, minta enas kita pokoknya. Ini bulan puasa, kita ubah diri kita dengan kebaikan. Bangun tidur, kalau bisa kita dikasih berapa sama Allah Subhanahu wa taala, ngomong alhamdulillah. Jangan buka HP. Kadang-kadang bangun tidur nyarinya HP. Pas dia buka HP, ada kiri, mana oh jadi pagi-pagi baru nyebut alhamdulillah. Alhamdulillah ini dapat rezeki. Bukan alhamdulillah dia mendapatkan urusan nafas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat urusan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang luar biasa dengan urusan nafasnya, maka antum semuanya bakal bisa merubah dari apa yang antum lakukan. Ya, jadi bulan suci Ramadan ini eratkan diri kita, eratkan sabuk kita, ubah diri kita, dan kita jauhin dari apa-apa yang kita harus jauhkan. Dari bab keharuman kita jauhin, dari bab makruh kita jauhin, jalanin dan basahin lisan kita ini untuk membaca Al-Quran. Yang belum baca Al-Quran, belum sempat baca Al-Quran, baca Al-Quran. Gak bisa baca Al-Quran, cari ustaz. Kalau gak bisa juga duduk di masjid, dengerin. Karena malu alasan sama dunia. Dia tidak malu. Kalau buat belajar sama Allah, buat beribadah Allah dia malu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi jalanlah apapun yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala, jalannya. Ubah ini. Ubah sebelum ini hari yang luar biasa. Ya, malam besok malam 17. Malam ini malam 17 ya. Malam ini malam 17. Ubah kita. Ya Allah, malam 17 pengen dapat malam zuhur. Bagaimana caranya ya Allah? Ya Allah, anak dari maksiat jauh. Pulang dari sini anak pengen baca Al-Quran. Anak pengen baca Al-Quran ya Allah malam ini ya Allah. Apakah ini bangun ya Allah, dan pulang dari sini anak baca 2 lembar atau 3 lembar ya Allah. Anak pengen malam dapat zuhur ya Allah, percikannya aja ya Allah. Pengen anak lihat ya Allah. Buat ini niatin yang baik. Ya, jauhin dari orang-orang yang pengen gibahin orang. Ngumpullah tempat-tempat orang yang baik. Insya Allah bakal berubah yang baik. Maka salafus saleh pernah berkata, menurut ulama, man jalis janis. Barang siapa yang duduk di tempat orang baik, insya Allah dia berada di orang baik. Man jalis bil ghairi wal syarr. Barang siapa yang orang yang duduk tempat orang yang syarr atau orang tempat kejelekan, maka ini bakal timbul orang yang selalu tunggu kejelekan. Jadi kalau kita duduk tempat orang baik, insya Allah tempat orang baik. Ya, kalau kita ketemu orang yang bisa, yang orang yang jahat, bakal ketemu orang yang jahat. Jadi, sebelum Al-Fajr tutup di tubuh ini, Al-Fajr minta kepada antum semuanya, kita minta di bulan suci Ramadan, ya Al-Fajr pengen ngajak antum semua kita bersalawat di pagi-pagi hari ini. Insyaallah dengan salawat nanti kita membaca ya Rabbi Mustafa Maryam Al-Wazirana wa ghfir lana min ya wasi'al karamik. Kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari masjid ini, dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita mempunyai himmah. Himmah ini apa? Semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mencintai baginda Muhammad, dan selalu kita menjadikan umur kita umur yang panjang umur dan berkah umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan Al-Fajr itu meminta doa kepada Allah, berdoa Al-Fajr yang Al-Fajr sehat. Karena Al-Fajr berdoa Al-Fajr sehat dan banyak umur, berkah umur, biar bisa dakwah dimanfaat buat orang-orang. Doain karena bulan puasa ini pengen perjalanan jauh, bukan pulang kampung, tapi anak-anak baru nggak pernah bulan puasa ini, nggak pernah bisa dapat jadwal jauh-jauh. Nih, masya Allah, nih habis dari sini anak siap-siap karena berangkat ke Madura habis. Doain biar sehat terus badan, jasmani dan rohani Al-Fajr, biar kita bertemu bukan di dunia doang, tapi suatu saat kita di naungan Nabi Muhammad SAW. Di yaumil mahsyar kita berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul kepada Muhammad, kita diakui sama Nabi Muhammad
ummati jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai al-Wudhu Mustafanya, kita niatin biar kita pulang di situ sampai dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Semuanya ya Rabbi bil luaskan
والصحة والعافية والجسم والروح وسعة الرزق اللهم كفرنا حاجاتنا يا الله اللهم عافنا واستجب بدعائنا يا الله اللهم كفرنا حاجاتنا يا الله اللهم استجبنا يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر في كل هذه الجماعة في هذه الجماعة اللهم عاده النية اللهم عاده حاجتنا يا الله ببركة كل كتبة الأخطاء وكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اهدنا yang nisbah fakir itu fakir melihat sesama fakir mohon maaf yang tak enak sebentar ridhonya kalau ada kata-kata yang kurang sopan kalau ada kata-kata yang salah atau kurang batas mohon dimaafkan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengampunkan kedua orang tua kita bisa menyenangi kedua orang tua kita yang paling benar kita al-gharibu qalbi ila Allah subhanahu wa ta'ala al-gharibu qalbi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam suci Ramadan ini kita berubah dengan apapun dengan keadaan kita, dengan apapun kita menjadi orang miskin insyaallah menjadi orang yang kaya, dari orang yang kaya insyaallah kita menjadi orang yang dermawan, dari orang dermawan kita bisa bermanfaat buat bangsa dan negara, bisa menyenangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pulang dari sini membawa ilmu yang barakah dengan tali silaturahmi ini, dan insyaallah kita selalu berkumpul di naungan masjid-masjid Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dari sedikit ini al-fakir saya bagi muakan yang dari semoga manfaat untuk semuanya. Mohon maaf minta ikhlas minta ridhonya kalau ada kata-kata al-kadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.